Hai guys, tahu nggak kamu kalau drama gong itu merupakan seni pertunjukan drama klasik kontemporer yang memadukan drama modern dengan kostum tradisional, dekorasi panggung, serta musik gamelan Bali. Nama drama gong sendiri diberikan karena dalam pementasannya, setiap gerak pemain serta peralihan suasana dramatik selalu diiringi oleh gamelan gong kebiar. Biasanya guys, drama gong ditampilkan hanya sebagai hiburan saja dan ceritanya umumnya berupa legenda atau cerita rakyat di Bali yang diselingi isu-isu sosial humaniora dikemas secara humoris. Oleh karena itu, ketenaran drama gong tidak bisa lepas dari kelucuan dan kekonyolan peran punakawan atau parekan yang ada di dalamnya. Berikut 5 pemeran punakawan drama gong yang kocak abis dan bisa bikin kamu kencing di celana. Tapi, seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini. Di posisi 5 ada Komang Apel. Tahu nggak guys, Komang Apel yang nama aslinya Ide Bagus Rake Pujana begitu aktif menghidupkan seni drama gong di Bali, bersama juga seniman tradisi lainnya yang tergabung dalam Seke Drama Gong Bintang Bali Timur. Sejak era 1970, nama Komang Apel mulai melejit dan semakin dikenal masyarakat Bali. Nama Apel sendiri merupakan kependekan dari Akulah Pemuda Ekonomi Lemah, yang konon menggambarkan kehidupan Ide Bagus Rake Pujana di awal karirnya. Karakter Komang Apel sebagai punakawan yang cerdas namun konyol sangat digemari masyarakat karena lawakan-lawakan segar yang disampaikan sangat menyentuh penonton drama gong saat itu. Dia biasanya menjadi punakawan Raja Manis berpasangan dengan Gangsar. Kelucuan pasangan punakawan ini biasanya ketika mereka memplesetkan lagu-lagu kekinian dengan syair-syair yang dibuatnya sendiri, sehingga menjadi sangat kocak. Pernah dengar kalimat lengah celenge? Kalimat itulah yang sering dilontarkan Komang Apel yang sampai kini sering menjadi joke di kalangan masyarakat Bali. Kelas berat melawan kelas bulu, yaitu Frank Bruno Roberto Dolar melawan Julianus Bregpera. Kemudian di posisi 4 ada Gangsar. Di samping Komang Apel, Gangsar merupakan salah satu pelawak drama gong legendaris loh guys. Karakternya kenyat dan lucu. Kata Gangsar sebenarnya berarti cekatan, cepat, atau gesit. Akan tetapi lebih cenderung dilakukan tanpa perhitungan yang matang, sehingga yang terjadi justru kekonyolan. Pemain drama gong yang bernama asli I Gusti Mungkreg almarhum ini merupakan seniman yang sangat fenomenal. Di awal karirnya, almarhum berpasangan dengan Komang Apel, namun beberapa tahun kemudian tampil duet dengan Gingsir. Di masa jayanya, duet Gangsar dan Gingsir selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Gangsar bersama pasangannya biasanya menjadi punakawan Raja Manis. Lawakannya yang sangat khas membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Stylenya yang suka nyeletuk dan memplesetkan kata, ditambah karakternya yang sok tahu, keras, dan kampungan, membuat banyolannya selalu dikenang. Adik ini limo op. Stop. Oh, adik itu. Mula orang itu mula plak. Plak. Selanjutnya di posisi 3, Dadap. Dadap, seniman drama gong asal desa Sukawati ini memiliki nama asli Inyoman Pidade. Almarhum dikenal sebagai figur punakawan yang berperan penting dalam menghidupkan suasana di tengah alur cerita yang serius dalam drama gong. Sosoknya lah dalam pementasan yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Bahkan hanya dengan bengong dan tersenyum saja bisa membuat seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Oh iya guys, Dadap pada awalnya berpasangan dengan Kiul, merupakan punakawan Raja Buduh atau Gila yang diperankan Gede Yudane almarhum, tergabung dalam Seke Drama Gong Bintang Bali Timur. Sebagai punakawan, Dadap bertugas menyampaikan pesan sisipan atau pesan tambahan di samping pesan yang terkandung dalam inti cerita yang dipentaskan. Karakter Dadap sendiri merupakan punakawan yang cerdas dengan kemampuan berbahasa Inggris, namun mudah diperdaya dan konyol.
Senyum adalah servis, tampang kriminal namun hati orisinil. Itulah slogan yang sering diucapkan almarhum yang sampai saat ini sering ditirukan oleh masyarakat Bali. Memang sungguh baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik, kan itu dipilih. Oke. Ya, it is good to be important, but more important to be good. Di posisi kedua ada Petruk. Bagi sebagian kalangan, mungkin tidak asing dengan tokoh Petruk. Mengingat tokoh ini sering diangkat dalam pewayangan maupun dalam kesusastraan Jawa dan Bali. Sekilas, peran Petruk dalam drama gong di Bali ditampilkan sebagai sosok tinggi, bertubuh kurus yang memiliki watak cerdas. Pemeran Petruk yang aslinya bernama Inyoman Subrate di awal karirnya selalu berpasangan dengan Dolar di pentas drama gong sekitar tahun 1980 hingga 1990-an. Ketika di panggung, Petruk selalu membuka penampilan dengan prolog seputar peristiwa aneh atau nyeleneh yang terjadi di masyarakat. Oh iya guys, Petruk pernah beberapa kali menjuarai kompetisi lawak, salah satunya menjadi juara umum lawak se-Bali pada tahun 1983. Ia yang dulu bekerja sebagai PNS di RSJ Provinsi Bali di Bangli itu mengambil perilaku dan gaya bercanda para penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa RSJ Bali sebagai bahan lawakannya. Tak heran kalau dirinya tahu betul bagaimana situasi di RSJ, sehingga dia bisa menggali bahan lawakannya secara mendalam. Nama Petruk begitu melegenda, memerankan Abdi Raja Buduh atau Raja Gila yang gemar melontarkan kelucuan. Tentu pada setiap aksi panggungnya, ia selalu berusaha menyelipkan pesan-pesan moral dan informasi bagi para penikmat drama gong. Pesan moral dan informasi yang disampaikannya dikemas secara menarik dengan gayanya yang jenaka. Enak saudara menampilkan beleganyur, tapi keenakan itu ada juga jeleknya. Kita pikirkan baik dan buruknya. Menampilkan beleganyur salah penampilan berarti kita sebagai seniman membunuh seni yang ada di Bali. Masa mai ke abian kapasnya dengan beleganyur ngulah kedes loh. Berhibur yang wajar. Saya tekankan kembali kepada Ana sebagai seniman. Saya juga keto masih patuh. Dan di posisi 1 ada Dolar. Nah guys, kalau berbicara Petruk tidak lengkap rasanya jika tidak membicarakan pasangannya, Dolar. Nama Dolar tentunya tidak asing bagi para penggemar seni pertunjukan drama gong di Bali. Tokoh Dolar ditampilkan sebagai sosok pria gembul, polos, dan kurang cerdas. Tidak heran, sosok Dolar sering menjadi bulan-bulanan oleh Petruk yang justru menciptakan chemistry yang mampu membuat gelak tawa penonton. Pelawak yang memiliki nama asli Iwayan Tarme ini salah satu pemain lawak drama gong yang sangat tenar di zamannya. Bahkan, waktu Dolar baru keluar saja dan belum berkata apapun, penonton sudah tertawa loh guys. Bisa dibilang di era tahun 1980-an sampai 2000 adalah masa kejayaan Dolar dengan pasangannya Petruk. Ribuan penonton bahkan rela berdesak-desakan hanya untuk menyaksikan aksi kocak dua sosok ini. Tampilan kedua komedian ini begitu khas di mana Petruk dengan riasan wajah yang berwarna putih seringkali bertindak usil kepada Dolar yang tampak polos dengan riasan wajah berwarna merah. Cara pembawaan komedi yang agak nyeleneh namun lucu dengan unsur komedi yang diangkat cenderung ke aktivitas sehari-hari masyarakat Bali, budaya, serta anekdot lokal membuat penonton seperti terhipnotis. Mungkin karena itu ya guys, Petruk dan Dolar akhirnya dinobatkan menjadi ikon drama gong di Bali. Sing dadi antam main anan kena keto anu padane to kena dis. Oh yang penting dis. Dis. Des bacane Men das. Kawan das. Das mati.
Nah, itulah guys, tokoh-tokoh punakawan dalam drama Gong yang namanya sangat melekat di kalangan masyarakat Bali. Bahkan sampai saat ini, belum ada pelawak lain yang mampu menggantikan posisinya sebagai idola di kalangan penggemar drama Gong dan seni bebonresan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu ya. Sampai jumpa guys!